Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Mama Saputra, kelas EC 2D, angkatan 2024, jurusan Teknik Elektro. Pada matkul atau mata kuliah Elektronika Digital Lanjut, saya akan memilih 3 materi, yaitu adder, subtractor, dan multiplier. Baik, yang pertama saya akan memberikan penjelasan tentang adder. Adder adalah rangkaian logika kombinasi yang berfungsi untuk menjumlahkan dua buah bilangan biner. Karena semua sistem digital bekerja dengan bilangan biner, maka adder adalah satu rangkaian dasar dan penting dalam elektronika digital. Output dari adder bukan cuma hasil penjumlahannya, tapi juga dapat mengeluarkan carry, yaitu nilai yang dibawa ke bit berikutnya jika terjadi overflow. Adder tersusun dari gerbang logika dasar, yaitu XOR, AND, dan OR, dan merupakan bagian penting dari ALU atau Arithmetic Logic Unit. Jadi adder ini merupakan komposisi penting dalam dunia digital. Secara umum, adder memiliki dua jenis, yaitu half adder untuk menjumlahkan 2 bit biner tanpa carry in atau carry input. Sedangkan full adder ini adalah versi sempurnanya dari half adder tadi. Itu dapat menjumlahkan 2 biner dengan satu carry input. Untuk penjumlahan multi bit dapat menggunakan rangkaian seri full adder, n-bit, dan adder. Dan untuk menjumlahkan bilangan lebih besar, misalnya 4 bit atau 8 bit, kita dapat menyambungkan beberapa full adder dalam satu rangkaian, dan itu sering disebut dengan multi-bit adder. Baik, yang pertama tadi ada penjelasan tentang half adder. Half adder memiliki 2 input, biasanya itu A dan B. Outputnya itu ada carry dan sum. Rangkaian ini sederhana, tapi tidak bisa digunakan untuk penjumlahan berantai karena tidak ada input carry in. Half adder ini cocok untuk aplikasi yang sangat dasar karena digunakan untuk penjumlahan 1 bit yang sederhana. Berikut adalah tabel kebenaran dari half adder. Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan simulasikan dengan aplikasi atau software Proteus. Dan yang kedua itu ada full adder. Full adder adalah bisa dibilang pengembangan dari rangkaian half adder tadi. Di full adder memiliki 3 input, yaitu A, B, dan yang terakhir nih, yang membedakan rangkaian half adder dengan full adder. Di full adder memiliki carry in atau C-in, carry input. Di full adder memiliki dua output, yaitu summary dan carry out. Full adder bisa digabungkan untuk membentuk n-bit adder, misalnya 4 bit adder dengan 4 full adder yang disusun berantai. Rangkaian ini sangat penting dalam perhitungan digital karena mendukung penjumlahan skala besar. Di garis bawahi, dapat digunakan sebagai blok dasar dalam penjumlahan multi-bit. Full adder merupakan pengembangan dari half adder. Berikut adalah tabel kebenaran dari full adder. Memiliki 3 input seperti tadi dan 2 output, sum dan cout. Untuk pembuktiannya nanti saya akan simulasikan bersama dengan half adder tadi di software Proteus. Baik, aplikasi adder atau pengimplementasian adder banyak kita jumpai di alat yang mungkin kita hampir gunakan di setiap hari.
yaitu contohnya di ALU atau dalam prosesor merupakan menjadi bagian penting supaya si prosesor itu dapat bekerja dengan maksimal. Dan yang kedua, kalkulator digital. Setiap kali kita menekan tombol tambah, sebenarnya ada adder di dalam IC yang bekerja. Jadi memiliki peran penting adder dalam pengaplikasian sehari-hari ini. Yang kedua adalah counter dan timer digital. Contohnya seperti DAM digital atau sistem penghitung otomatis. Itu menggunakan rangkaian adder dan register dan pemrosesan data digital untuk manipulasi data dalam bentuk bit dan komponen dasar dalam mikrokontrol dan sistem FPGA. Adder dirancang dalam bentuk kode HDL seperti Verilog atau VHDL dan disintesis ke perangkat keras. Baik, saya akan menggunakan simulasi di Proteus. Adder yaitu adder terdiri dari dua, yaitu half adder dan full adder. Baik, kita akan mensimulasikan di half adder terlebih dahulu. Baik, saya akan memencet sebelumnya saya menggunakan software Proteus profesional untuk sebagai wadah simulasi rangkaian adder. Langsung saja saya akan simulasikan rangkaian tersebut dan akan saya buktikan dengan tabel kebenaran yang saya punya ini. Di half adder mempunyai dua input, yaitu A dan B. Permisalan sini yaitu E sebagai A dan D sebagai B, dan memiliki output yaitu di summary dan carry. Di half adder menggunakan menggunakan penjumlahan dua gerbang, yaitu XOR dan AND. Baik, langsung saja saya akan simulasikan rangkaian ini. Baik, terlihat di sini ketika nilai A dan B sama dengan 0, maka kedua dari output half adder sama-sama memiliki nilai 0. Oke, kita akan membuktikan kolom yang kedua. Ketika B bernilai 1 atau D, maka summary akan bernilai 1 di sum ini. Baik, yang kita akan coba ke kolom yang ketiga. Di kolom yang ketiga kita akan mengisi A dengan 1. Maka nilai sum pada rangkaian atau outputnya akan bernilai 1 dan carry akan bernilai 0. Bagaimana jika kedua dari rangkaian ini bernilai sama-sama 1? Maka hasil dari tabel yang kolom keempat, sum akan bernilai 0 dan carry akan bernilai 1. Sudah sesuai. Baik, dan yang kedua adalah rangkaian full adder. Baik, dan yang kedua adalah rangkaian full adder. Di rangkaian full adder ini memiliki perbedaan dari half adder tadi. Di full adder memiliki 3 input, yaitu A, B, dan C input. C input itu sebagai ibaratnya trigger tambahan. Baik, di full adder ini menggunakan 3 jenis gerbang logika, yaitu XOR, AND, dan OR, dan mempunyai output sum dan cout. Baik, langsung saja kita simulasikan rangkaian full adder ini. Pada awal-awal ketika 3 input ini memiliki value 0, maka
output dari kedua rangkaian ini sama-sama akan bernilai 0. Namun ketika salah satu input tersebut bernilai 1 yaitu B, maka output sum akan bernilai 1. Langsung kita coba saja. Baik, sudah terbukti. Maka dari B, ketika B 1, maka S akan bernilai 1. Ketika yang tabel yang ketiga, kolom yang ketiga, ketika nilai A bernilai 1, maka sama seperti tadi, output sum akan bernilai 1. Baik, bagaimana jika kedua A dan B bernilai 1? Maka di Cout akan bernilai 1 dan sum akan bervalue 0. Bagaimana jika kedua ini 0 dan Sein mempunyai value 1, maka sum akan bernilai 1. Baik, kita akan coba yang kita akan coba kolom yang ke-7. B dan Sein bernilai 1. Apa yang terjadi? Maka di Sein akan, atau di Cout akan bernilai 1. Kita coba yang ke-9. Sudah terbukti di Cout akan bernilai 1. Baik, kita akan coba yang percobaan ketiga. Ketika ketiga input ini mempunyai nilai 1, harusnya di sum dan Cout akan sama-sama bernilai 1. Baik, sudah terbukti. Baik, ini adalah simulasi rangkaian adder, yaitu terbagi dua, half adder dan full adder. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Inilah penjelasan di materi pertama, yaitu adder. Saya Lucky Muhammad Saputra, kelas EC 2D, mata kuliah Elektronika Digital. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjut ke materi yang kedua. Yang saya pilih adalah materi subtraktor. Elektronika Digital lanjut. Seperti kan, saya Lucky Muhammad Saputra dari kelas EC 2D. Baik, yang pertama itu apa itu subtraktor? Subtraktor adalah sebuah rangkaian logika kombinasi yang digunakan untuk mengurangkan dua bilangan biner dalam sistem digital. Selain penjumlahan, pengurangan, namun bisa juga menjadi operasi dasar yang harus dilakukan. Subtraktor ini merupakan lawan kebalikan dari si adder tadi yang sudah saya bahas di materi pertama. Sama seperti adder, subtraktor terdiri dari dua jenis utama, yaitu ada half subtraktor dan full subtraktor. Output utama dari subtraktor ini bukan cuma hasil pengurangannya, tapi juga hasil yang menunjukkan adanya pin peminjam atau bisa disebut borrow. Konsep awalnya sama ketika half subtraktor memiliki dua input dan dua output, dan untuk full subtraktor memiliki tiga input dan dua output. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Yang seperti tadi yang saya bilang, jenis-jenis subtraktor ada dua. Yang pertama ada half subtraktor, yaitu mengurangi 2 bit A dan B tanpa mempertimbangkan pin borrow sebelumnya. Yang kedua adalah full subtraktor, yaitu mengurangkan 2 bit
dan 1 bit borrow dari tahap sebelumnya. Artinya, borrow akan aktif jika nilai A adalah 0 dan B adalah 1. Rangkaian ini sederhana dan biasa digunakan untuk bit pertama dari pengurangan. Half subtractor cocok untuk pengurangan bit pertama, sementara full subtractor itu biasanya digunakan untuk bit-bit berikutnya dalam operasi pengurangan multibit. Baik, saya akan menjelaskan kedua materi half subtractor dan full subtractor. Yang pertama, ada half subtractor. Ia memiliki dua input, yaitu anggap saja A dan B, dan memiliki output yaitu different dan borrow. Half subtractor ini biasa digunakan untuk operasi pengurangan dasar 2 bit. Artinya, jika borrow akan aktif jika nilai A adalah 0 dan B adalah 1. Rangkaian ini sederhana dan biasanya rangkaian ini digunakan untuk bit pertama dari pengurangannya. Oke, berikut adalah tabel kebenaran dari rangkaian half subtractor ini. Lalu yang kedua itu adalah full subtractor. Subtractor memiliki berbagai fungsi dalam sistem digital, yaitu untuk mengurangi bilangan biner. Full subtractor memiliki 3 input, yaitu A, B, dan B-in atau borrow-in, atau bisa disebut peminjam input sebagai peminjaman, dan memiliki output yang sama seperti half subtractor tadi, yaitu different dan borrow out atau peminjaman yang keluar. Full subtractor ini kita bisa mengatur carry dari hasil pengurangan sebelumnya, mirip seperti full adder. Dalam implementasinya, full subtractor dari dua half subtractor dan 1 OR gate. Beberapa full subtractor ini bisa disusun berantai untuk membentuk 4 bit atau 8 bit subtractor. Dan berikut ini adalah tabel kebenaran dari full subtractor. Nanti saya akan mengsimulasikan sekaligus memastikan apakah tabel ini benar dengan rangkaian yang saya buat. Baik, lalu yang keenam ada fungsi subtractor. Fungsi subtractor yaitu melakukan pengurangan bilangan biner yang merupakan bagian penting dari operasi aritmatika dasar dalam komputer dan sistem digital. Subtractor biasa digunakan dalam ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang merupakan bagian dari prosesor tempat berlangsungnya semua operasi aritmatika. Lalu subtractor ini biasa digunakan juga dalam perancangan microcontroller dan prosesor, terutama untuk fitur-fitur seperti manipulasi data, logika, dan perhitungan mundur. Mendasari sistem perhitung mundur atau counter reverse, misalnya pada timer, stopwatch, dan alarm. Baik, lalu apa aplikasi dan implementasi subtractor dalam dunia nyata atau hal-hal yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu biasa dibuat seperti kalkulator digital yang harus bisa melakukan pengurangan data input oleh pengguna. Yang kedua adalah counter down atau counter mundur, biasanya pada penghitung mundur di dunia industri, pada microwave, atau bahkan yang mungkin sering kita temui adalah seperti alat zikir digital yang mungkin sering kita temui. Jadi contohnya untuk menambah itu menggunakan adder dan
Untuk mengurangi nilainya, kita dapat menggunakan si subtraktor ini. Fungsi subtraktor itu sebagai pengurang tadi. Lalu ada timer digital seperti countdown pada elektronik atau dalam permainan. Perangkat digital lainnya yang butuh pengurangan angka dalam bentuk biner pasti menggunakan subtraktor ini. Baik, saya akan menyimulasikan rangkaian subtraktor tadi sekaligus memastikan dengan tabel kebenaran yang saya punya. Saya akan menggunakan software Proteus profesional. Baik, saya di sini akan menyimulasikan rangkaian half subtraktor. Di rangkaian half subtraktor ini terdiri dari 2 input dan 2 output dan menggunakan 3 komponen gerbang logika, yaitu XOR, AND, dan NOT. Half subtraktor ini untuk sebagai pengurang bilangan biner. Baik, di sini saya mempunyai tabel kebenarannya. Jadi saya akan memastikan ketika A dan B saya trigger sesuai value, apakah sama dengan tabel yang sesuai dengan tabel kebenaran yang punya saya ini. Baik, langsung saja saya akan simulasikan rangkaian ini. Baik, untuk kondisi awal ketika A dan B 0, di sini di bagian difference dan borrow sama-sama memiliki nilai 0 sama. Lalu kita akan coba yang kolom kedua, yaitu yang di B. Ketika B-nya bernilai 1, harusnya kedua output akan mengeluarkan sinyal 1. Baik, di sini sesuai. Lalu bagaimana jika yang A yang memiliki nilai 1 dan B 0? Sesuai. Lalu bagaimana jika kedua input memiliki nilai yang sama, yaitu 1? Baik, sesuai, yaitu kedua output dari rangkaian half subtraktor yaitu sama-sama 0. Half subtraktor merupakan rangkaian pengurang atau kebalikan dari si half adder tadi. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke simulasi rangkaian dari full subtraktor yang merupakan pengembangan dari half subtraktor tadi. Yang seperti kita tahu tadi, subtraktor terbagi menjadi 2 macam, yaitu half subtraktor, dan yang kali ini yang akan saya bahas adalah full subtraktor. Baik, pada rangkaian full subtraktor ini mempunyai 3 input, yaitu A, B, dan B-in atau borrow in, atau ada istilah seperti peminjaman yang masuk gitu. Di full subtraktor menggunakan 4 jenis gerbang logika, yaitu XOR, NOT, AND, dan OR. Merupakan gabungan dan lanjutan dari half subtraktor tadi, dan mempunyai 2 output, yaitu difference dan Bout. Yang tadi ada B-in, ada Bout. Bout merupakan borrow out, peminjaman yang keluar gitu. Baik, di sini saya akan mensimulasikan rangkaiannya dan menyesuaikan dengan tabel kebenaran yang saya punya ini. Jadi saya akan mengecek apakah rangkaian full subtraktor ini sudah sesuai atau belum. Baik, yang pertama langsung saja kita akan simulasikan di rangkaian full subtraktor ini. Baik, yang seperti kita lihat, ketika A, B, dan B-nya bernilai 0, maka output dari kedua rangkaian ini sama-sama akan 0. Baik, terbukti sudah 0. Baik, lalu setelah itu kita coba kolom yang kedua.
Kolom yang kedua menunjukkan kalau BIN-nya di 1 apa yang terjadi. Baik, output dari full subtraktor ini menunjukkan kedua outputnya bernilai 1 dan sesuai dengan yang ada di tabel. Lalu yang kolom ketiga itu B-nya mempunyai nilai 1 dan lainnya 0. Baik, kita lihat sama-sama 1. Lalu yang kolom keempat yaitu B dan BIN memiliki nilai 1. Baik, sudah terlihat yaitu BOUT-nya bernilai 1. Lalu sekarang yang A jika 1 dan yang lainnya 0. 1 0 1 0. Ya betul. Lalu yang sekarang yang A dan BIN memiliki nilai 1. Ya, terbukti benar, yaitu output yang dihasilkan dari rangkaian full subtraktor ini adalah 0. Lalu yang kedua itu A dan B nya memiliki nilai 1, lalu untuk BIN nya 0. Baik, sudah sesuai. Output dari rangkaian ini difference-nya maupun BOUT-nya sama-sama menghasilkan nilai 0. Lalu yang terakhir, tabel terakhir, jika ketiga input tersebut bernilai 1, apa yang terjadi? Ya, sesuai, yaitu nilai output dari full subtraktor sama-sama memiliki nilai 1. Baik, sudah sesuai. Baik, inilah rangkaian full subtraktor. Baik, mungkin sekian penyampaian materi subtraktor pada materi kedua yang saya pilih ini. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang ketiga, yaitu multiplexer. Baik, terima kasih. Baik, saya memilih materi ketiga saya adalah multiplexer atau MUX. Multiplexer atau MUX adalah rangkaian logika kombinasi yang digunakan untuk memilih satu dari banyak sinyal input yang mengarahkannya ke output tunggal. MUX atau multiplexer merupakan perangkat logika digital yang fungsinya untuk memilih salah satu dari input data dan meneruskannya ke output berdasarkan sinyal kendali atau selektor yang diinginkan. Contoh pengaplikasian seperti saklar otomatis yang bisa memilih jalur mana yang akan diteruskan. Jadi penggunaan multiplexer ini sangat penting. Jadi ketika untuk memilih atau mengizinkan input mana yang diizinkan agar dapat menghidupkan output yang kita mau. Multiplexer memiliki 4 jenis, yaitu multiplexer 2x1 itu 2 sinyal I0 dan I1 dan memiliki selektor S1 dan satu output Y. Jika S sama dengan 0 maka Y sama dengan I1, dan jika S sama dengan I1 maka Y sama dengan I1. Lalu ada 4x1 memilih satu dari 4 input. Jadi dalam 4x1 dia memiliki dua selektor, yaitu S0 dan S1. Nah, di S0 dan S1 ini merupakan seleksi untuk memilih satu input
satu dari 4 input itu dan mengizinkan outputnya itu untuk nyala. Dan jika 8 kali 1 memilih satu dari 8 input dan menggunakan tiga selektor, yaitu S1, S0, S1 dan S2. Jadi dari ketiga selektor ini yang menyeleksi satu dari 8 input untuk mengizinkan output dari 8 kali 1 ini menyala. Yang 16 kali 1 digunakan untuk aplikasi yang memiliki banyak input, jadi lebih banyak dari 2 kali 1, 4 kali 1, 8 kali 1. Biasanya di 16 kali 1 ini menggunakan 4 selektor untuk menyeleksi satu dari 16 input yang dipunya. Sama-sama seperti yang sebelumnya, ujung-ujungnya hanya untuk memilih input dan output yang akan nyala gitu, output yang akan aktif gitu. Baik, di sini ada fungsi dan aplikasi MX atau multiplexer. Multiplexer sangat sering digunakan di jaringan komunikasi seperti jaringan telepon atau sistem komunikasi digital untuk mentransmisikan banyak data lewat satu jalur. Dan multiplexer ini sering digunakan dalam pemrosesan sinyal digital, membantu dalam memilih data atau sinyal dari berbagai sumber untuk diproses, misalnya dalam sistem audio, video, dan data sensor. Lalu membantu dalam pengendalian arus data di sistem komputer. Dalam CPU, MUX atau multiplexer ini digunakan untuk memilih jalur dari data register ke ALU atau ke bus. Ini membuat komputer lebih fleksibel dan efisien dalam menjalankan perintahnya. Jadi fungsi dan aplikasi MUX ini sangat krusial entah di berbagai sektor jaringan atau komunikasi. Baik, ini adalah tabel kebenaran. Saya mengambil sampel yaitu dari 4+1 atau 4 kali 1 di multiplexer. Jadi di perumpamaan, ketika S1 bernilai 0 dan S0 bernilai 0, maka ia akan mengizinkan input input 0 untuk bekerja gitu. Dan jika S1 sama dengan 0 dan S0 sama dengan 1, maka ia akan mengizinkan input 1 untuk bekerja. Jadi penyeleksian di S1 dan 0 dan mendapatkan hasil seperkian, maka akan pemenangnya I1 gitu ibaratnya. Begitupun ke yang kolom ketiga, ketika S1-nya 1, S0-nya 0, dia akan menyeleksi dan pemenangnya adalah I2. Maka I2 yang akan bekerja gitu, yang mengizinkan output untuk menyala. Lalu yang kolom 4 pun sama. Jadi ketika S1 dan S0 1, dia akan menyeleksi dan pemenangnya adalah I3. Jadi I3 yang bekerja gitu. Baik, saya akan mensimulasikan rangkaian multiplexer yang sudah saya jelaskan tadi, dan saya akan memakai software Proteus profesional untuk sebagai wadah simulasinya. Saya akan menggunakan sampel multiplexer 4x1 sebagai bahan simulasinya. Baik, saya akan menjelaskan, saya akan mensimulasikan rangkaian multiplexer. Pada di rangkaian multiplexer ini, saya akan membuatnya dalam bentuk blok yang seperti ini. Jadi di dalam blok ini akan terdapat rangkaian yang saya sudah buat.
Baik, ini adalah rangkaian multiplexer 4x1, yaitu menggunakan 4 input. Di rangkaian multiplexer ini menggunakan 3 jenis gerbang logika, yaitu 2 buah gerbang NOT, 4 buah gerbang NOT 4 buah gerbang N 3 kaki, dan 1 buah gerbang XOR 4 kaki. Baik, di sini ada perubahan multiplexer ini sebagai penyeleksian input mana yang akan diizinkan untuk bekerja gitu. Pada simulasi ini saya akan membuktikan cara kerja dari rangkaian ini menggunakan tabel kebenaran yang saya punya ini. Jadi apakah sudah sesuai atau belum dengan tabel kebenaran yang saya punya itu. Baik, langsung saya akan simulasikan rangkaian multiplexer 4x1 ini. Seperti tadi, di 4x1 saya mempunyai 4 input, I0, I1, I2, dan I3, dan diakhiri dengan output yaitu Y. Sama seperti di tadi, saya juga punya I0, I1, I3 sampai S0 dan S1. Baik, langsung saja kita simulasikan. Ketika kondisi S1 dan S0 sama dengan 0, maka dia akan mengizinkan input 0 untuk menghidupkan output yang ada di yang bernama Y. Langsung saya coba. Baik, sudah terbukti untuk ketika S0 dan S1 mempunyai value 0, maka mengizinkan input 0 untuk menghidupkan Y. Sekarang kita coba jika S0-nya memiliki value 1, harusnya ia akan mengizinkan input 1 untuk menghidupkan Y. Sudah sesuai, lalu kita coba yang lain. Tidak akan berpengaruh karena si rangkaian ini hanya mengizinkan I1 sebagai trigger untuk menghidupkan output Y. Lalu yang kolom ketiga, kita akan membuktikan bagaimana jika S1 memiliki value 1. Harusnya input 2 akan bekerja untuk menghidupkan Y. Baik, sudah sesuai. Untuk I2 menghidupkan Y. Lalu bagaimana jika kedua S ini memiliki value 1, sama-sama memiliki value 1, harusnya input yang diizinkan untuk menghidupkan Y adalah I3. Mari kita buktikan. Oh ya, sudah betul. Ternyata sudah sesuai ketika saya memberikan value 1 kepada S0 dan S1, maka output dari si rangkaian ini akan bernilai 1 juga. Baik, kemungkinan simulasi dari rangkaian saya cukup. Saya izin pamit.